Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam dari Bill, grup itu masuk. Kemudian untuk dari seluruh masih kurang baik. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga kemarin, di mana saya akan mulai membahas pertandingan dari laga Victoria Plzen menghadapi Real Sociedad. Di laga ini tim yang diunggulkan Real Sociedad ya. Dan pemain Plzen ada 5 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain, sedangkan Sociedad hanya 1 pemain saja. 4 pemain berikutnya masih diragukan. Peringkat sementara dari Europa League, tuan rumah Plzen peringkat 21, Real Sociedad berada di peringkat 18. Untuk laga ini rekomen berada di tuan rumah Victoria Plzen. Di laga selanjutnya kita membahas pertandingan Manchester menghadapi PAOK. Dan pemain Manchester ada 6 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan PAOK di laga ini ada 3 pemain. Peringkat sementara Manchester berada di peringkat 22, PAOK berada di peringkat 30. Untuk laga ini berversi saya sendiri rekomen berada di Manchester. Di laga yang ketiga saya membahas pertandingan tuan rumah Lazio menghadapi Porto. Dan satu pemain tidak akan bermain untuk Lazio, 2 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Porto ada 1 pemain mereka tidak akan bermain. Dari peringkat sementara tuan rumah Lazio berada di puncak klasemen dari UEFA League dengan meraih 9 poin dari 3 laga, sedangkan Porto berada di peringkat 16 sementara. Untuk laga ini versi saya sendiri rekomen berada di Lazio. Oke, next selanjutnya di laga yang keempat kita membahas pertandingan tuan rumah Ajax menghadapi Maccabi Tel Aviv. Dan pemain untuk Ajax, 1 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain, sedangkan untuk 5 pemain berikutnya masih diragukan. Sedang Maccabi Tel Aviv dan 3 pemain mereka tidak akan bermain. Dari peringkat sementara Ajax berada di peringkat 4 dengan meraih 7 poin dari 3 laga, sedangkan Maccabi Tel Aviv berada di peringkat 34 dengan meraih 0 poin dari 3 laga. Untuk laga ini rekomen berada di Maccabi Tel Aviv. Oke, next selanjutnya di laga yang kelima kita membahas pertandingan tuan rumah Real Unionsky menghadapi AS Roma. Tuan rumah Union SG ya, ada 2 pemain mereka tidak akan bermain dan 4 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Roma hanya 1 pemain saja. Ini terlihat nampaknya pertemuan pertama untuk kedua tim. Dari peringkat sementara tuan rumah Real Union SG berada di peringkat 29, sedangkan Roma berada di peringkat 20. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di tuan rumah Real Union SG. Next, selanjutnya di laga yang ke-6 kita membahas pertandingan tuan rumah Olympiakos menghadapi Rangers. Dan pemain untuk Olympiakos dan 4 pemain mereka tidak akan bermain. Rangers di laga ini hanya 3 pemain saja. Terlihat dari peringkat sementara ada perolehan poin di mana tuan rumah Olympiakos meraih 6 poin dari 3 laga berada di peringkat 12, sedangkan Rangers meraih 6 poin dari 3 laga berada di peringkat 12. Jadi untuk laga ini terlihat dari head-to-head ini nampaknya pertemuan kedua di mana kedua tim itu sudah sempat bertemu pada tahun 2023. Pada waktu itu kemenangan tim tamu Olympiakos dengan skor 3-1 di laga persahabatan. Untuk laga ini berada di Olympiakos. Di laga yang ketujuh saya membahas pertandingan tuan rumah FCSB menghadapi Midtjylland. Selain pemain untuk kedua tim ini sama-sama memiliki 3 pemain tidak akan bermain. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah FCSB berada di peringkat 13 dengan meraih 6 poin dari 3 laga, sedangkan Midtjylland berada di peringkat 7 dengan meraih 7 poin dari 3 laga. Terlihat dari head-to-head ini nampaknya pertemuan pertama, jadi menurut laga ini versi saya sendiri berada di tuan rumah FCSB. Oke baik, berikutnya di laga yang ke-8 kita membahas pertandingan tuan rumah Helbex menghadapi Sporting Braga. Di laga ini tim yang diunggulkan Sporting Braga. Line up pemain Braga ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan tuan rumah Helbex tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera. Peringkat sementara Helbex ini berada di peringkat 23, Braga di peringkat 27 dengan meraih 3 poin dari 3 laga. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri berada di Sporting Braga. Next, di laga ke-9 kita membahas pertandingan tuan rumah Frankfurt menghadapi Slavia Praha. Dan pemain untuk Frankfurt ada 4 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Slavia Praha ada 3 pemain saja. Peringkat sementara untuk Frankfurt berada di peringkat 6 dengan meraih 7 poin dari 3 laga. Slavia Praha berada di peringkat 17 dengan meraih 4 poin dari 3 laga. Untuk laga ini rekomen berada di tim tamu Slavia Praha. Di laga ke-10 kita membahas pertandingan Bodo Glimt menghadapi Qarabag. Line up pemain ini untuk kedua tim ya, sama-sama memiliki 3 pemain tidak akan bermain. Dan cukup banyak untuk Bodo Glimt, pemain mereka masih diragukan, yaitu sekitar ada 7 pemain. Dari peringkat sementara Bodo Glimt berada peringkat 9 dengan meraih 7 poin dari 3 laga, sedangkan tim tamu Qarabag ini berada di peringkat 36 dengan meraih 0 poin dari 3 laga. Untuk laga ini rekomen berada di Bodo Glimt. Di laga terakhir kita membahas pertandingan dari Serie A Italia. Genoa menghadapi Como. Line up pemain untuk Genoa ada 4 pemain mereka tidak akan bermain.
Dan 5 pemain berikutnya masih diragukan. Sedangkan untuk kubu tim tamu Como di laga ini saya melihat ada 5 pemain mereka masih diragukan dari peringkat sementara dari lanjutan Serie A. Tuan rumah Genoa berada di peringkat 17, Como berada di peringkat 15. Memiliki poin yang sama, perbedaan dalam performa, jumlah kebobolan dan mencetak gol. Untuk laga ini rekomend berada di Como untuk analisis skor under. Oke, baik, itu yang mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut saya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.